Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar statistik pendidikan. Jadi sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus tahu dulu konsep-konsep dasar tentang statistik pendidikan. Yang pertama, definisi bahwa kalian harus tahu perbedaan dari statistik dan statistika. Kalau statistik itu kumpulan fakta berbentuk angka yang disusun dalam bentuk grafik atau tabel yang menggambarkan suatu keadaan. Sedangkan statistika itu ilmu yang mempelajari cara-cara pengumpulan, penyajian, dan pengolahan untuk menyimpulkan kesimpulan yang logis. Jadi statistik itu merupakan kumpulan dari data-datanya, sedangkan statistika itu ilmunya. Jadi di dalam statistika itu ada statistik, seperti itu. Nah, klasifikasi dari statistik itu ada dua, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Statistik deskriptif itu statistik yang menggambarkan kegiatan dari pengumpulan data sampai penyajian data saja. Sedangkan statistik inferensial yaitu statistik yang berhubungan dengan penarikan kesimpulan yang bersifat umum dari data yang telah disusun. Jadi, statistik deskriptif di sini belum bisa diambil suatu kesimpulan seperti itu. Sedangkan inferensial itu yang baru yang bisa diambil suatu kesimpulan dari data-data yang sudah ada. Nah, berhubungan dengan statistik itu selalu berhubungan dengan yang namanya data, di mana data itu merupakan sejumlah informasi yang dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau masalah, baik berupa angka maupun berbentuk kategori. Syarat-syarat data itu yang baik itu harus seperti apa? Nah, data yang baik itu harus memenuhi 5 syarat ini. Yang pertama objektif, bahwa data harus menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Misal di suatu kelas terdapat 15 siswa, 10 siswa tidak tuntas dan 5 siswa tuntas. Itu harus dituliskan secara real seperti itu. Jangan dibuat karena itu sekolahnya sehingga kalian membuat bahwa data itu 15 siswa semuanya tuntas, padahal tidak seperti itu. Jadi data harus objektif. Yang kedua, data itu harus relevan, di mana data harus ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti. Misalkan kalian ingin mencari tahu tentang bagaimana hasil belajar siswa pada materi matematika. Nah, itu datanya berarti harus relevan, sehingga data yang harus dikumpulkan itu berupa nilai-nilai matematika. Kemudian yang ketiga, syarat data itu harus up to date sesuai dengan zaman. Jadi gunakan data yang terbaru, bukan data yang lama. Kemudian yang keempat, harus representatif, di mana representatif di sini maksudnya adalah harus menggambarkan dari keadaan populasinya. Kemudian yang terakhir yaitu bahwa data itu harus dapat dipercaya. Maksudnya di sini yaitu bahwa data harus diperoleh dari sumber yang tepat. Kemudian macam-macam data itu dibagi menjadi 3 berdasarkan sifatnya, cara memperolehnya, dan sumbernya. Berdasarkan sifatnya, data dibagi 2, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Kalau data kualitatif itu data yang tidak berbentuk angka. Sedangkan data kuantitatif itu data yang berbentuk angka. Kemudian cara memperolehnya itu harus ada 2, data primer sama data sekunder. Di mana data primer itu data yang diperoleh secara langsung, misalkan hasil tes siswa, nah itu kan diperoleh secara langsung. Sedangkan data sekunder, data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada, misalkan dokumen-dokumen tentang profil siswa, seperti itu. Kemudian menurut sumbernya,
data ada dua, dari data internal dan data eksternal. Di mana data internal itu data yang menggambarkan keadaan di dalam lingkungan itu. Sedangkan kalau data eksternal, data yang menggambarkan keadaan di luar organisasi. Jadi misalkan data internal itu data tentang nilai-nilai siswa, sedangkan data eksternalnya yaitu pendukungnya. Misalkan cara mendidik orang tua, nah itu termasuk data eksternal, data pendukungnya. Nah, untuk mengumpulkan data itu diperlukan yang namanya instrumen. Di sini ada 5 macam instrumen. Yang pertama instrumen tes. Fungsinya instrumen tes untuk mengetahui kemampuan seseorang. Kemudian yang kedua, wawancara. Instrumen wawancara di sini untuk mendapatkan data personal secara akurat. Jadi bisa wawancara dengan guru, wawancara dengan kepala sekolah, wawancara dengan siswa. Kemudian instrumen angket. Angket ini untuk mengetahui respon atau pendapatnya subjek penelitiannya. Misalkan respon setelah memperoleh metode belajar menggunakan media X, misalkan seperti itu. Kemudian instrumen observasi. Nah, di sini merupakan aktivitas pembelajaran siswa di kelas. Kemudian yang terakhir adalah dokumentasi. Dokumentasi ini adalah data yang sudah ada atau yang lalu. Misalkan data nilai UAS siswa tahun 2015 seperti itu. Oke, saya rasa cukup untuk konsep dasar tentang statistik pendidikan. Untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang bagaimana menentukan populasi dan sampel dari suatu penelitian. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.